Menjadi kepala BPMA itu dalam regulasinya adalah punya pengalaman mengelola migas. Tapi kalau dicoloknya si Mawardi Nur, itu yang lebih kacau. Jadi nggak bisa. Jadi salah juga mualim kalau misalkan harus Mawardi Nur. Enggak bisa begitu. Saya lebih cenderung Rijal dicopot, ganti dengan Deputi. Yang setara dia. Karena dulu Nasri ini juga Deputi. Karena syarat dan ketentuannya kan berlaku. Ya nggak boleh juga sih Mawardi Nur. Karena kriterianya kan tidak akan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan PTM, apa kabarnya? Selamat datang di PTM Official bersama saya Rauzatul Jannah. Bagi rekan yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan tentunya kami sangat menunggu komentar dari Anda semuanya. Rekan PTM, Anda pasti pernah melihat atau membaca ulasan di media soal pemalsuan ijazah Presiden ke-7 kita Joko Widodo alias Pak D. Tapi tenang rekan PTM, itu kan ada di kancah nasional. Di kancah lokal kita punya Mawardi Nur. Katanya beliau itu alumni dari University of California, Irvine, Amerika Serikat. Tapi ketika diverifikasi sama media, ternyata universitas tersebut tidak pernah memiliki mahasiswa bernama Mawardi Nur. Tapi rekan PTM, tahan dulu, tidak sampai di situ aja. Nama Mawardi Nur ini ganti kepala BPMA alias Nasri Jalal. Seperti yang sudah kita tahu ya rekan PTM, di episode-episode selanjutnya kita sudah pernah bahas bahwasanya Nasri Jalal dan Mualim ini sepertinya tidak memiliki komunikasi yang baik dan digantikan oleh Mawardi Nur alias kembaran Pak D versi lokal kita di Aceh. Tapi tenang rekan PTM, di episode kali ini kita tidak akan membahas sampai di situ aja. Di episode ke-101 tahun ke-6 PTM Official edisi Senin 10 Agustus tahun 2026, kita sudah bersama Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh atau Forbina. Sudah hadir Muhammad M. Nur SH untuk berdiskusi soal ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik nih Pak. Panas sekali. Panas sekali Banda Aceh ya Pak ya. Betul. Akhir-akhir ini Pak ya. Betul. Sepanas hubungan Nasri Jalal, Mualim dan Mawardi Nur ya. Benar Baik, sekali. Pak, ini Mawardi Nur ini bagaimana pendapat Anda soal pemalsuan riwayat pendidikan nih Pak untuk menjadi direktur PT PEMA? Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Kalau saya sebenarnya begini, pemalsuan itu saya tidak paham. Karena juga saya baru baca di salah satu media. Kampusnya tidak ada. Tetapi saya pernah mendengar bahwa beliau memang pernah di Amerika sebagai mahasiswa yang pernah membangun gerakan di nasional bersama Bang Ferry Kontras waktu itu. Setahu saya memang latar belakangnya juga LSM sih, sama kita. Yang setahu saya sama. Tetapi kemudian memasukkan ada sampai kuliah di sana, saya pun belum meneliti lebih dalam. Baik, menarik Bang. LSM apa yang sebelumnya digandrungi oleh Bapak Mawardi Nur? Dulu kan zaman konflik itu kan semua orang terlibat dengan Kontras. Karena kita dulu di masa konflik itu, gerakan masyarakat sipil itu bersama Kontras, ada TIFA, ada LBHI. Jadi Koalisi Hijau HAM. Itu hanya isu HAM pada waktu itu, sehingga ada banyak sebenarnya aktivis-aktivis muda maupun yang aktivis senior. Yang kami tahu sih begitu. Setahu Anda bagaimana sih track record Pak Mawardi Nur memimpin dengan perusahaan dengan fokus gas atau seperti apa? Kenapa tiba-tiba dijadikan Direktur PEMA? Direktur PEMA ini kan sebenarnya dari awal sudah kita bahas panjang. Ini perdebatannya sebenarnya hari ini kalau saya lihat ke BPMA ya. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi PEMA. Saya memang tidak mengenal beliau secara dekat. Memang saya tidak kenal beliau dari mana gerakannya segala macam, saya enggak kenal. Cuma gengnya beliau yang saya kenal, yaitu ada Bang Ferry. Memimpin perusahaan menurut saya dari awal sudah kita kritisi. Kan memang bukan latar belakangnya pengusaha. Jadi kalau saya lihat nggak ada hubungannya sih sebenarnya yang mau kita sasar di hari ini. Baik. Karena orangnya sudah dipilih
Karena jadi dia begini, walaupun aturan ADRT segala macam kita bahas panjang lebar sekalipun, memang jabatan politik. Jadinya bukan pada profesi sih, kalau saya lihat sudah politik. Ya beliau sebagai tim ses mungkin yang lebih banyak jasanya sehingga dipercaya untuk memimpin. Itulah yang kita lihat hari ini. Ya seperti kata Prabowo ya, tidak perlu kompeten, yang penting loyal ya, yang penting untuk loyal. pemerintah, supaya... Itu poinnya kalau saya lihat. Tren Indonesia ini memang kalau dibilang rusak sih lagi rusak, sehancur-hancurnya memang. Berarti menurut Anda Pak Mawardi Nur ini sejak awal tidak kompeten ya, terlepas dari kepalsuan ijazah yang masih dugaan itu? Saya yang paling sering kritik, ya kan begitu ya. Saya paling kritik, yang paling sering kritik beliau dari awal sudah kita kritik, tetapi kan nggak juga kemudian hasilnya itu kemudian berharap diberhentikan, kan nggak juga. Jadi ya sudahlah, kita menikmati aja proses ini sampai periodenya Muhaddim berakhir kan. Apa sih kemajuan? Saya nggak tahu kalau itu ditanya. Ya. Tidak sedang memimpin salah satu bidang investasi kan. Jadi saya nggak paham juga kalau misalkan itu ditanya. Baik, berarti pengetahuan Anda soal PEMA ini apakah hanya soal investasi atau seperti apa sih Pak? PEMA itu kan bicara usaha daerah itu bicara investasi. Udah pastilah semua orang kemudian berharapkan keuntungan. Cuma kan yang namanya badan usaha ini kan punya mitra kerja yang begitu banyak. Kita kan tidak pernah tahu juga misalkan berapa keuntungan dari bisnis ke bisnis. Mana pula kita tahu karena kita tidak pernah pemeriksa keuangannya. Beliau ini sudah mengganti Nasri Jalal. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Saya kira tidak bisa juga begitu. Saya bukan dalam rangka tidak mendukung Mawardi Nur ini, Mawardi Nur ya di PEMA ke BPMA. Saya secara objektif saja, secara objektif saya memberikan nilai begini. Menjadi kepala BPMA itu dalam regulasinya adalah punya pengalaman mengelola migas, minyak bumi, pernah memimpin organisasi itu. Jadi kalau misalkan diganti di tengah jalan Nasri Jalal diganti, ya nggak boleh juga sih Mawardi Nur karena kriterianya kan tidak akan terpenuhi. Yang boleh menggantikan sebagai PJ kepala atau pelaksana tugas kepala BPMA, ya minimal deputi. Nggak bisa dipaksakan oleh Mualim, harus Mawardi Nur, nggak bisa. Jadi begini, kalau ini baru nggak saya, apa maksud pertanyaan tadi ya? Di Mawardi Nur itu, latar belakangnya kan tidak juga kemudian sinkron dengan bisnisnya BPMA. Ngerti nggak misalkan eksplorasi migas itu gimana? Ngerti nggak regulasi migas itu gimana? Bukan sekedar baca, tapi dari segi pengalaman. Kalau baca regulasi Permen A, Peraturan Menteri B, Putusan Presiden, Undang-Undang, semua kita bisa baca. Tapi mengimplementasikan kebijakan dari yang ditulis itu butuh pengalaman panjang, minimal 5 tahun. Jadi nggak bisa. Jadi salah juga Mualim kalau misalkan harus Mawardi Nur. Enggak bisa begitu. Saya lebih cenderung kalau misalkan Nasri Jalal dicopot, ganti dengan deputi. Yang setara dia. Karena dulu Nasri ini juga deputi. Berarti Nasri ini seharusnya secara track record sudah punya pengalaman yang kuat dong untuk mengelola Nasri ya. Nasri Jalal itu orang pengalaman di bidang itu. Karena pernah, kalau nggak salah saya, beliau ahlinya akuntansi di bidang itu, di bidang bisnis, migas, energi. Secara kemampuan akademik, Nasri Jalal ini nggak ada yang melanggar, dia pas. Tapi kalau dicoloknya si Mawardi Nur, itu yang lebih kacau menurut saya. Mending nggak usah diganti deh. Jujur janggal ya Pak ya? Janggal banget itu. Jadi gini, kalau ngelola bisnis PEMA, kita pahamnya gini loh. PEMA itu bisnisnya ada kopi, ada ikan, ada sulfur, ada apa lagi misalkan coklat, pinang dan seterusnya misalkan. Dia pada hasil sumber daya alam yang sektor-sektor yang untuk konsumsi. Energi konsumsi juga, cuma dia kan bahan baku. Ya kan? Beda. Bisnis PEMA itu mungkin mudah dihitungnya. Rumusnya itu mudah. Misalkan berapa kilo, berapa duit, berapa untung. Kan begitu ya.
Manajemen pun mudah dia. Manajemen itu sekolahnya kalau di PEMA kan sekolah apapun masuk dia. Mau sekolah di ekonomi, mau sekolah dia di hukum, mau sekolah. Semua ilmu masuk. Di migas, nggak begitu. Ada harus sekolah di migas. Minimal sekolah itu geologi gitu loh. Minimal itu rupa bumi, misalkan perminyakan begitu. Jadi kuliahnya beda begitu. Dan sama, sampai kapanpun diadu supaya barang ini masuk, nggak akan masuk. Saya tidak mendukung kalau di luar misalkan nalar gitu, kok bisa? di luar Bang? nalar kalau misalkan ada orang yang bilang mesti Muadinur, nggak juga. Muadinur sudahlah buat aja prestasi di PEMA, nggak usah buat masalah di BPMA gitu loh. Jadi mualim ini mesti diperiksa ulang siapa yang masukin namanya begitu loh. Iya. Jadi gini, jangan sampai perang ini muncul karena seolah-olah sponsornya Muadinur nih. Jangan begitu. Saya menyayangkan aja sih kalau misalkan ada orang-orang tertentu ini kan semacam memprovokasi orang kemudian pada hal-hal yang karena syarat dan ketentuannya kan berlaku. Nggak bisa menurut saya nggak bisa. Oke, baik nih. Nasri Jalal dan Mualim kita sudah tahu bahwasanya tidak memiliki komunikasi yang baik. Sebab itu Mualim beberapa kali menyurati Bahlil di Jakarta untuk mengganti posisi Nasri Jalal nih, Bapak. Oke, menurut Anda komunikasi ini Mawardi Nur, kemudian Mualim, kita putar lagi ke Nasri Jalal, itu sangat amat berbelit. Bagaimana kondisi migas Aceh kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iliza Sandri Jamal, Wali Kota Banda Aceh mengucapkan selamat hari ulang tahun Bank Aceh Syariah ke-53. Kuatkan amanah, tumbuhkan berkah. Semoga Bank Aceh senantiasa menjadi lembaga keuangan daerah yang amanah, inovatif, dan terus memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dirgahayu Bank Aceh Syariah ke-53, semoga semakin maju, terpercaya, dan membawa keberkahan bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kita fokus ke sensasi mereka, kita lupa migas kita nih. Bagaimana tuh menurut? Sebenarnya nggak juga dilupakan, siapa yang melupakan? Karena begini, kita nggak bisa menyebutkan ini terlupakan. Alat buktinya adalah migas itu terus dibahas. Manajemen juga disebut. Keinginan pemerintah Aceh melalui pemerintah Aceh itu Mualim misalkan sebagai pemimpin juga terus membahas ini. Kita tahu misalkan Nasril Jalal sudah datang ke salah satu podcast mengklarifikasi, memberitakan apa adanya berdasarkan regulasi-regulasi. Kita tahu Mualim juga datang ke Jakarta ketemu dengan beberapa tokoh nasional, politisi, juga menyampaikan hal yang berbeda, bahwa ada kondisi yang kemudian perlu diperbaiki. Sedangkan migas itu pada real data. Misalkan Mubadala sudah menemukan data sekian ribu, kalau minyak sekian ribu barel misalkan, 1 juta barel begitu. Kalau migas, kalau gas sekian misalkan. Artinya data itu tidak mengurangi pada pergantian orang, nggak ada hubungannya. Jadi misalkan cadangan minyak bumi 1 juta barel, ya 1 juta barel. Kan begitu. Gas juga begitu. Jadi tidak ada hubungan berapa ribu kilo gas itu juga nggak ada hubungan dengan orang gitu loh. Baik, kalau seperti itu yang Anda katakan. Kalau ini kan lebih pada kebutuhan ilmu manajemen. Manajemen bisnis namanya. Kalau misalkan orang bicara gas, bicara pipanisasi, bicara produksi, bicara penjualan, bicara analisis ke depan, bicara pencadangan minyak dan gas, bicara tentang bagaimana kalau perang, situasi perang, itu rumusnya jauh banget. Nggak mungkin kemudian bisa diselesaikan oleh orang yang tidak punya pengalaman. Misalkan salah satu ya, menghadapi Blok Adaman misalkan. Ini kan udah pecekik nih. Sudah, kalau misalkan diskusi sudah, endingnya itu udah selesai. Endingnya bahwa Aceh itu dapat 0,02% misalkan. Selesai. Tapi dengan kecakapan pemimpin dibantu oleh kepala BPMA yang punya kecakapan yang bagus, bisa jadi nanti berubah kebijakan ini. Baik. Karena itu trik, karena dia di situ butuh trik bicara, butuh trik meyakinkan bisnis, butuh trik meyakinkan bahwa Aceh itu daerah penghasil loh.
butuh trik bagaimana kita menyusun kerangka proposal kita kepada si investor migas misalkan. Itu semuanya butuh ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Nggak mungkin kemudian, contoh begini, harga pipa ketika dimasukkan dalam bumi, itu berapa harganya? Tidak sama dengan pipa di rumah kita gitu loh. Karena pipa eksplorasi saja untuk mendapatkan si ahli minyak dan gas mengetahui ada isinya, memasukkan pipa saja salah cara masuk, itu bisa berkasus seperti lumpur lapindo loh di Jawa Timur, bisa meledak. Enggak sembarang orang bisa, yang saya mau katakan. Memasukkan pipa minyak lurus, belum tentu pipa gas bisa lurus begini. Dia bisa jadi mereng. Harga satu batang, itu miliaran. Enggak seperti pipa-pipa di rumah kita. Jadi jangan sama. Menurut saya enggak pernah sama itu. Tidak semudah itu ya? Tidak semudah itu. Saya yang berbicara juga begini, enggak juga saya ahli bagaimana kemudian memilih pipa, alat-alat yang kemudian mereka kerjakan. Apalagi kedalaman laut itu. Harus benar-benar punya ilmu Pengetahuan yang cukup, nggak bisa semua orang bisa begitu loh. Berarti salah kalau misalkan menerjemahkan, ya kalau begitu nggak masalah dong ganti-ganti orang. Enggak, tetap masalah dia. Baik. Nasri Jalal juga beberapa kali sudah menegaskan bahwasanya dia itu tidak melakukan maladministrasi atau kesalahan lain yang membuat gubernur harus mengevaluasi dia. Ini kan bukan bicara administrasi. Kalau saya lihat, misalkan publik ingin menguji Nasri Jalal ini gimana? Administrasi dia memang sekolah beneran. Pengalaman kerja dia bisa buktikan sendiri. Pengalaman dia di BPMA berapa puluh tahun juga dia bisa buktikan itu. Jadi nggak ada yang palsu. Dia kemudian melalui proses uji tes juga terbuka di ruang publik kan. Nilainya bisa dilihat. Maksudnya saya bukan membela Nasri. Dalam posisi saya hari ini adalah melihat objektivitas saja bahwa nggak ada yang salah dengan si Pak Nasri ini gitu loh. Yang salah mungkin ya, yang salah keinginan gubernur itu nggak dia kerjakan. Jadi dia bukan pada kualitas pendidikan dan keahlian, tapi pada kualitas kinerja. Nah, Nasri Jalal mengatakan bahwa di salah satu media yang boleh menilai dia kerja itu adalah pengawas. Bagaimana pengawas memberikan nilai? Karena yang menggaji pengawas itu BPMA. Jadi nggak mungkin dia kemudian sebagai pengawas, nggak tahu ya, mungkin ya dia makan gaji di BPMA begitu pengawas. Mana mungkin dia menghancurkan rumah tempat dia makan? Ya nggak mungkin gitu lah. Atasan sendiri gitu ya? Mengawas, memang dia ada dari kementerian satu orang pengawasnya, dari kantor gubernur satu orang, asisten 3 biasanya. Ada dari masyarakat satu, yang utusan gubernur langsung. Maksud saya mau bilang adalah pengawas ini secara emosional dia tidak mungkin membuka aib kepada ruang publik. Apalagi aib tidak ada. Kan begitu. Kita logis-logis saja lah ya. Kemudian dipaksa misalkan memberikan penilaian yang buruk misalkan. Sedangkan nggak ada yang buruk misalkan ya. Tetapi dengan hasil migas Adaman, itu iya kinerja yang paling fatal. Saya melihatnya kesalahan yang paling fatal itu 2 aja. Walaupun saya bukan pengawas. Gubernur bisa melihat itu. Aceh Timur dengan tambang ilegalnya gas itu masih terbakar. Kalau begitu BPMA sebagai regulator, Pak Nasri belum punya kinerja dong. Itu poinnya. Yang kedua, Nasri Jalal ini ketika diminta oleh gubernur untuk membela kepentingan Aceh lebih besar, hasilnya minim, malah jauh dari harapan. 2 faktor ini aja menurut saya yang menjadi kesalahan Pak Nasri. Jadi bukan pada administrasi. Jadi jangan jangan dikatakan bahwa ini Jokowi versi Aceh ini nggak nyambung. Kalau itu kan nyambung karena Jokowi versi Aceh Mawar Dino itu ya kemudian misalkan disebut versi Jokowi versi lokal nggak nyambung juga karena Jokowi itu presiden. Beda. Tapi sama-sama punya track record pemalsuan pendidikan nih Pak. Kita belum uji kalau Pak Jokowi pun palsu tidak palsu juga masih belum ada keputusan. Ini, jadi tidak bisa kemudian kita menyimpulkan bahwa karena Dr. Tifa kencang benar dengan Roy, kemudian kita simpulkan. Menurut saya itu konteksnya berbeda lah ya. Dengan Maudino juga begitu. Bisa jadi kampusnya sudah nggak ada. Mungkin sekolah toko, mungkin di mana tahu kita. Karena yang jelas kan bukan sekelas kampus internasional itu. Baik, berarti butuh penelusuran. Betul penelusuran. Tapi hingga saat ini Pak Mawar Dinur juga menolak
ajakan klarifikasi untuk media, malah diajak ngopi, itu gimana itu? Itulah politik. Menurut saya begini, tidak semua masalah diselesaikan melalui administrasi. Ada yang masalah diselesaikan melalui politik. Kan begitu. Poinnya itu aja sih kalau saya pahami. Oke, baik. Berarti soal Nasri Jalal ini ada kebutuhan politik yang sedang digagas oleh Mualim yang kemudian tidak bisa dia penuhi seperti gas di Aceh Timur dan juga Blok Andaman. Itu menurut Anda yang kemudian Itu kinerja. itu kinerja. yang menjadikan gubernur ini Jadi gubernur itu kalau menggantikannya. saya lihat menggugat Nasri Jalal itu pada kinerja, bukan pada kecakapan, keahlian akademik. Bukan, itu yang digugat adalah kinerja. Ya kalau saya ditanya profesional aja sih. Kalau misalkan kinerja dituntut begitu. Jika Orang berharap gini loh. Si Nasri Jalal ini, Pak Nasri Jalal ini paling tidak gini, ketika dia tidak mampu membela kepentingan Aceh sesuai dengan harapan Aceh, kepala BPMA itu mundur misalkan. Itu keren tuh. Apa mungkin? Ya nggak mungkin. Susah amat jadi kepala BPMA itu. Lobby Aceh dan pusat. Gitu. betul. Hanya ada di Jepang sih, kok di luar negeri menurut saya orang-orang yang kemudian merasa diri gue gagal nih, mending gue mundur. Itu di Jepang, Baik. di Cina, Indonesia tuh enggak begitu loh. Baik. Mereka merasa apapun hasilnya mereka tetap merasa sukses. Kayak Jokowi mau berabrik demokrasi tetap merasa sukses. Prabowo mau berabrik anggaran nasional, anggaran negara tetap merasa sukses karena mampu memberikan nasi, mampu memberikan dana untuk koperasi Merah Putih. Tetap diri mereka merasa sukses, padahal masalah begitu ruwet, begitu hancur begitu loh. Baik. Menurut Anda kenapa Mualim yakin kepada M. Nur bisa menggantikan Nasri Jalal yang udah punya track record? Ini bukan soal keyakinan Mualim. Ini siapa yang memasukkan nama Muadinur ke Mualim? Oh, Itu ada orang sebenarnya ketiga lagi? kalau saya lihat sih sebenarnya ini kan ada orang yang memasukkan nama Muadinur untuk menggantikan Nasri Jalal kan? Kalau begitu tanyain orang itu. Siapa orangnya? Kok tiba-tiba muncul nama Muadinur gantiin si kepala BPMA Nasri Jalal? Siapa yang punya ide gila ini? Apakah kemudian membayangkan begini? Kita letakkan aja orang yang patuh, bukan pada kepintaran. Kalau pintar ada tenaga ahlinya misalkan. Jadi ahli itu bukan pada memimpin, ahli itu staf ahli aja. Padahal nggak bisa begitu. Kalau kepalanya ahli, punya staf ahli, itu ilmu ketemu ilmu namanya. Tapi kalau kepalanya goblok, temu dengan staf ahli, itu staf ahli jadi goblok. jadi nggak connect itu sebenarnya. Kenapa orang pemimpin dulu intelektualnya lebih dikedepankan daripada emosionalnya? Karena dia bekerja dengan tulus, berdasarkan pengetahuan. Kalau zaman sekarang saya lihat itu balik-balik. Ajudan jadi komisaris. Ya, baik. Ya kan? Balik sih menurut saya zaman sekarang Berarti ini. tugas netizen PTM ini adalah mencari siapa sosok di balik Iya, munculnya nama Mawar Dinur sehingga Betul. di-ACC oleh gubernur. Mualim, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas pandangannya terhadap tema kita kali ini. Sebelum kita menutup podcast dan diskusi kita kali ini, silakan sampaikan closing statement. Yang pertama saya minta kepada gubernur untuk memilih calon yang tepat dari kalangan internal, kalaupun eksternal yang punya pengalaman mengelola migas dan minyak bumi. Minimal 5 tahun lah. Yang kedua, saya dalam hal ini membela wibawa gubernur. Gubernur yang terlanjur mengeluarkan surat untuk menggantikan, maka pergantian ini harus terjadi. Begitu. Jadi jangan kemudian surat gubernur itu kayak surat Pak Geci atau kayak surat kami di Forbina, nggak laku. Jadi kewibawaan gubernur itu tergantung eksekusi dari surat yang sudah dikeluarkan. Maka bertanggung jawab terhadap surat yang sudah dikeluarkan. Poin ketiga, saya tidak dalam konteks suka tidak suka kepada kepala BPMA maupun kepada kepala PEMA, direktur PEMA, nggak ada hubungan itu. Tetapi saya lebih pada memandang bahwa kita bicara profesionalisme aja. Kedewasaan kita, bekerjalah sesuai pengetahuan dan bidang ilmu. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, maka investasi yang kita bicarakan migas ini jadi daerah yang sudah tidak seberapa dengan penghasilan, tetapi kita ribut sesama kita pada kerjaan yang kemudian hal-hal yang tidak perlu diurus. Jadi daripada mengganti orang yang tidak berkompeten,
ya lebih bagus mengganti orang yang sudah berkompeten di bidang itu. Menurut saya itu saja yang perlu ditegaskan oleh kita kepada gubernur. Baik, terima kasih Pak M. Nur. Baik rekan PTM, sepertinya permasalahan Kepala BPMA dan juga pemerintah terus berlarut hingga saat ini. Sepertinya rekan PTM netizen Budiman sudah harus mengingatkan pemerintah Aceh khususnya bahwasanya ini birokrasi bukan entertainment yang butuh banyak sensasi, karena masyarakat cuma butuh bukti. Jadi pemerintah cuma perlu kerja bakti supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Baik rekan PTM, semoga diskusi kali ini tidak hanya menambahkan emosi tapi juga dedikasi kita sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rauzatul Jana izin pamit undur diri. Tetap peduli dan tetap kritis untuk acara kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.